Kami dari kelompok 8 ingin menerangkan tentang materi Perang Tondano dan Perang Pattimura. Saya Rul Tarta. Saya Madonna. Saya Jessica Darajari. Saya Fresia Manda Putri. Saya Teguh Wirja. Selamat menonton. Cekidot. Perang Tondano. Perang Tondano terjadi pada Sulawesi Utara, Minahasa. Perang Tondano merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap Belanda. Perang Tondano terbagi menjadi dua. Perang Tondano 1, Perang Tondano 2. Langsung saja kita masuk ke materi Perang Tondano. Perang Tondano 1. Perang Tondano 1 terjadi pada tahun 1661 sampai 1664. Sebelum VOC masuk ke tanah Sulawesi Utara, bangsa Spanyol sudah menapakkan kakinya duluan di sana dan melakukan perdagangan yang baik dengan rakyat Minahasa. Namun lama-kelamaan, perdagangan tersebut memburuk karena VOC ingin mengusir bangsa atau pedagang Spanyol dari Sulawesi Utara. Setelah pengusiran tersebut, salah satu petinggi VOC, Simon Kos, memberi perintah kepada orang Minahasa. Perintah tersebut merupakan penyebab terjadinya peperangan Tondano 1. Isi perintah tersebut adalah menyuruh menjual beras hanya kepada VOC, namun tetap ditolak oleh rakyat Minahasa. Setelah perintah tersebut ditolak mentah-mentah oleh rakyat Minahasa, Simon Kos pun sangat murka. Dia pun memerintahkan VOC untuk melemahkan Minahasa dengan cara membuat bendungan di Sungai Temburun, yang dimana bakal berdampak kepada pemukiman warga di Minahasa, yaitu berdampak banjir. Setelah perintah tersebut dilaksanakan, rakyat Minahasa tidak berhenti begitu saja. Mereka pun membuat rumah apung agar bisa bertahan. Merasa rakyat Minahasa tidak menyerah, Simon Kos pun memberikan perintah lagi, yaitu menyerahkan tokoh-tokoh pemberontak VOC. Namun, perintah tersebut lagi-lagi ditolak mentah-mentah oleh rakyat Minahasa. Maka dari itu, VOC pun memilih untuk mundur dari Tondano. Perang Tondano kedua. Perang Tondano kedua terjadi pada tahun 1808 hingga 1809. Perang ini terjadi karena adanya penerapan atau pelaksanaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan dari serbuan Inggris. Pada perang kedua ini, masyarakat Minahasa berhasil memperoleh kemenangan atas Belanda. Salah satu tokoh utamanya yaitu Upu Monto yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa masyarakat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar masyarakat menyerahkan beras mereka secara cuma-cuma. Seperti Perang Tondano pertama, Belanda kembali menerapkan strategi yaitu membangun bendungan di Sungai Temberang. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan di darat maupun di air. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran pun berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan masyarakat Minahasa. Serangan pun dilakukan baik di darat maupun di air. Kampung pertahanan masyarakat Minahasa seperti sudah tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangan strategi Belanda untuk membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Karena air Sungai Temberan justru meluap sehingga membuat pasukan Belanda justru kesulitan untuk melakukan pergerakan. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit, sehingga pada sampai 1809. Pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Setelah 1808 sampai 1809, pada tahun 1810,
pihak Inggris ingin mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa. Mereka memanggil tokoh perang Tondano II yakni Matulandi dan Pamait dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala wadah. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minawanua. Perang Patimura. Perang Patimura terjadi pada tahun 1817. Merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang surganya rempah-rempah memang kerap didatangi oleh pedagang Cina, Arab, India hingga bangsa Eropa. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Maluku melakukan pemberontakan pada awal abad ke-19. Penduduk Maluku mengadakan perlawanan bersenjata melawan VOC yang ingin menjadi penguasa tunggal di dunia perdagangan di daerah Maluku. VOC menggunakan sekitar kekuasaan kerajaan Maluku untuk meluaskan kekuasaannya. Menurut Muhammad Sapija, sebab-sebab perlawanan rakyat Maluku dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penindasan dan pengisapan dengan jalan curang atau pemerasan terhadap penduduk Maluku yang terutama dilakukan oleh para pembesar Belanda. Yang kedua, ketidakpuasan rakyat terhadap peraturan-peraturan gubernur dan Mitlekop, antara lain peraturan yang mewajibkan penduduk negeri menyediakan perahu-perahu untuk keperluan pemerintah Belanda. Yang ketiga, kekurangan uang yang diderita oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Yang keempat, sifat kritis dari penduduk Maluku untuk membandingkan perbuatan-perbuatan pemerintah yang dulu dengan peraturan yang sekarang. Ada 2 pelopor utama pergerakan perlawanan bangsa Maluku adalah Thomas yang dikenal dengan Kapitan Patimura. Sosok Patimura adalah sosok yang menjadi pelopor dan pembuka perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Missing someone